Saudara, informasi mancanegara bersama saya Rahma Piliang. Ledakan besar terjadi akibat terbakarnya pipa bahan bakar di Rosarito, Meksiko. 50 warga dievakuasi. Kobaran api yang besar terjadi dipicu aliran bahan bakar bertekanan tinggi di dalam pipa. Asap hitam pekat mengepul ke arah permukiman sehingga pihak berwenang harus mengevakuasi 50 warga dari rumahnya. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran berjuang keras memadamkan api. Tidak ada laporan korban jiwa maupun luka dalam insiden ini dan penyebab insiden akan segera diselidiki. Angkatan Laut Prancis menyergap dan menyita lebih dari 4 ton narkoba dari sebuah kapal di perairan Polinesia, Prancis. Sebuah kapal yang berlayar dari Amerika Tengah menuju Afrika Selatan disergap dan digeledah oleh Angkatan Laut Prancis. Dari operasi ini, sebanyak 4.249 kg narkoba jenis kokain ditemukan dan dikemas ke dalam 174 paket. Peristiwa ini adalah yang kedua kalinya Angkatan Laut Prancis menyergap penyelundupan narkoba. Sebelumnya pada 19 Januari lalu, 5 ton kokain juga disita di perairan yang sama. Kokain tersebut segera dimusnahkan di atas kapal. Saudara, pemerintah Ukraina dan Rusia sepakat melakukan pertukaran tahanan perang dalam pembicaraan trilateral di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebanyak 157 tahanan dipulangkan, saudara. Mereka tergabung dalam angkatan bersenjata, Garda Nasional, penjaga perbatasan, dan 7 warga sipil. Sebagian besar telah ditawan sejak 2022 lalu. Di antara para tahanan ada yang terluka sehingga langsung dibawa oleh ambulans. Perundingan trilateral antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat merupakan upaya untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Sebuah helikopter dari Departemen Keamanan Publik Arizona, Amerika Serikat jatuh saat merespons insiden penembakan aktif di Flagstaff. Akibatnya 2 awak helikopter tewas. Helikopter Ranger dikerahkan untuk membantu kepolisian menangani penembakan aktif. Dalam peristiwa itu, helikopter jatuh dan menewaskan pilot serta anggota polisi yang juga paramedik di dalamnya. Identitas korban saat ini belum dirilis, saudara. Penyelidikan kecelakaan akan melibatkan administrasi penerbangan federal dan Badan Keselamatan Transportasi Nasional setempat. Tersangka penembakan yang terluka tetapi tidak serius telah ditangkap dan tidak ada korban lain yang dilaporkan. Militer Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone Iran yang mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Militer Amerika Serikat menyebut telah menembak jatuh drone Iran yang secara agresif mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Militer Amerika Serikat mengklaim pesawat tak berawak Iran Chinook 139 terbang menuju kapal induk Abraham Lincoln tanpa tujuan yang jelas sehingga ditembak jatuh oleh jet tempur F-35 milik Amerika. Sementara militer Iran mengklaim pesawat drone-nya telah menyelesaikan misi pengawasan di perairan internasional. Kami kutip dari media Iran, Angkatan Bersenjata Iran menyebut pesawat drone-nya telah berhasil memantau pergerakan militer di daerah yang berbatasan dengan Iran dan mengirimkan data ke pangkalan darat secara langsung. Sebelumnya, kapal perang Iran juga mendekati sebuah kapal tanker berbendera Amerika Serikat di Selat Hormuz. Angkatan Laut Amerika Serikat kembali merilis rekaman dari kapal induk yang diambil di Laut Arab.
jet tempur lepas lantas dari atas kapal di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Jet tempur terbang dari landasan pacu kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Rekaman yang diambil pada akhir Januari lalu ini menunjukkan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat tersebut berada di atas Laut Arab. Rekaman juga menunjukkan gambar pengisian logistik di kapal induk. Aktivitas ini bertepatan usai jet tempur Amerika Serikat menembak jatuh drone Iran yang mendekati kapal dengan maksud yang tidak jelas, hingga membuat tensi semakin tinggi antara Washington dan Teheran. Meski demikian, Iran menyatakan kesiapan membuka peluang negosiasi dengan Amerika Serikat. Kepala Angkatan Darat Iran, Amir Hatami, memperingatkan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu untuk tidak melakukan serangan. Hatami mengatakan pasukan negaranya dalam keadaan siaga tinggi menyusul pengerahan militer besar-besaran Amerika Serikat perairan di kawasan Timur Tengah dekat Iran. Hatami juga menegaskan Iran memantau perkembangan di kawasan tersebut dengan cermat dan secara signifikan meningkatkan kemampuan rudal untuk menyerang dan bertahan. Informasi lainnya, Saudara, Rumah Sakit Al-Shifa Gaza, Palestina menerima 54 jenazah dan 66 kotak isi body part yang diserahkan Israel melalui Palang Merah. Rekaman menunjukkan kendaraan jenazah bergerak bersamaan dengan mobil Palang Merah, sementara petugas medis dan forensik menyiapkan proses identifikasi di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza. Tim rumah sakit kini memproses jenazah yang diserahkan oleh Israel sesuai protokol medis sambil memulai proses identifikasi dengan keluarga korban untuk memudahkan peninjauan bukti. سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إعادة رفات فلسطينيين إلى غزة، وقد سهلت اللجنة الدولية هذه العملية من جانب واحد بصفتها وسيطا محايدا وبالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة. وقد قدمت اللجنة الدولية أكياسا لحفظ الجثامين ومركبات مزودة بأنظمة تبريد، ووفرت كذلك طواقم مدربة لضمان التعامل الكريم مع الجثامين أثناء عملية نقلها إلى قطاع غزة. Sejak penyeberangan Rafah dibuka setiap hari, banyak warga diangkut dengan bus untuk kembali ke Gaza, Palestina. Warga pun menceritakan perjalanan berat melalui jalan tersebut. Kelompok terbaru warga Palestina yang kembali ke Gaza tiba di Khan Younis Rabu pagi waktu setempat. Ini setelah penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir dibuka awal pekan ini. Beberapa warga yang kembali mengatakan perjalanan mereka melelahkan dan butuh lebih dari 10 jam untuk puluhan pengungsi dan sekelompok kecil pengungsi medis untuk menyeberang setiap hari. Terlebih saat melewati pos-pos pengecekan Israel. Pembukaan perbatasan Mesir dan Gaza kerap kali ditunda, banyak interogasi dan ketidakpastian soal siapa saja yang diizinkan menyeberang oleh Israel. يوسف شوف أمونة عندك أمونة واحد قوي واحد يتهجم ما حدش يتهجم بكفي عذاب بكفي أوجاع سنتين واحنا في العذاب في الأوجاع في المستشفيات. احنا عانينا في طريقنا إلي 3 أيام، أنا يومين في المعبر، بتت ليلة في المعبر وطلعوني اليوم الظهر وإلنا من الظهر لهلا لل11. صارت شوية معوقات، كانوا ماخذين واحد وتأخر علينا. Saudara, evakuasi pasien melalui Rafah yang berbatasan dengan Mesir dilanjutkan di bawah pengawasan tim Organisasi Kesehatan Dunia. Pembukaan perlintasan ini menjadi penting dalam gencatan senjata Israel Hamas, meski bersifat simbolis, dengan pembatasan jumlah orang yang bepergian dan barang tidak diperbolehkan melintas. Sekitar 20.000 anak dan dewasa yang membutuhkan perawatan medis berharap bisa meninggalkan Gaza melalui jalur ini untuk perawatan medis lebih baik.
Kita bergeser ke Kolombia, Saudara. Militer dan pemadam kebakaran Kolombia bergotong royong mengevakuasi warga dari terjangan banjir di Cordoba. Pemerintah mencatat ada lebih dari 900 keluarga kehilangan tempat tinggal akibat bencana banjir ini. Untuk membantu warga, 3.000 paket bantuan telah disalurkan. Presiden Kolombia mengungkapkan keprihatinan melalui media sosialnya dan menyalahkan perubahan iklim atas curah hujan lebat yang mengguyur Kolombia berhari-hari. Nos encontramos brindándole apoyo a más de 900 familias que lo perdieron todo por esta ola invernal. A esta hora todavía continuamos con las labores de búsqueda, brindando una ayuda humanitaria a todas estas familias que tanto lo necesitan. La mano de la alcaldía, del Comité de Gestión de Riesgos, nuestros bomberos, nos encontramos brindando toda la ayuda para que estas familias puedan rescatar lo que más puedan. Banjir terparah memaksa evakuasi massal di kota Sharm el-Kebir, Maroko. Tingginya curah hujan mengakibatkan air dari sungai Lukos di Maroko meluap. Warga kota Sharm el-Kebir dievakuasi akibat banjir yang disebabkan meluapnya sungai Lukos di Maroko. Banjir terjadi sejak 23 Januari setelah berhari-hari diguyur hujan lebat. Pihak berwenang Maroko bertindak cepat dan mengevakuasi warga di seluruh kota. Hampir 70% penduduk telah dievakuasi di penampungan sementara yang didirikan di seluruh wilayah tersebut. Saat ini, Kementerian Pendidikan Maroko meliburkan seluruh siswa sekolah mulai 2 Februari hingga 7 Februari. Saudara, salju tebal melumpuhkan prefektur Aomori di Jepang dengan ketebalan salju bisa mencapai 4,5 meter dan sudah menewaskan 30 warga dalam 2 pekan terakhir. Salju tebal yang menumpuk di seluruh area menimbulkan kekhawatiran bagi warga Jepang. Fenomena ini dapat memicu bahaya longsor hingga kecelakaan lalu lintas. Salju tebal ini dapat mengeras seperti tembok dan kendaraan sulit bergerak. Bahkan layanan bus dan kereta api tak beroperasi sementara waktu. Pemerintah Jepang mengeluarkan peringatan bahaya di seluruh negeri. Akibat salju tebal, 30 warga di penjuru negeri meninggal dalam 2 pekan terakhir. Pasca badai salju, listrik kembali menyala di wilayah Murmansk, Rusia setelah badai salju merusak sejumlah kabel tegangan tinggi. Tim teknisi bekerja siang malam mengembalikan pasokan listrik bagi warga. Maksud kami perusahaan listrik Rosetti Northwest memulihkan pasokan di Murmansk, Rusia setelah badai merusak beberapa kabel tegangan tinggi. Visual menunjukkan teknisi bekerja dan helikopter mengirim struktur penopang tiang baru. CEO perusahaan listrik tersebut menyebut kerusakan ini karena insiden luar biasa dari badai salju dan memastikan pasokan listrik segera stabil. Gubernur Andrei Chibis menegaskan penggantian penopang tidak akan menimbulkan pemadaman tambahan. Penyidikan kini menelusuri kemungkinan pelanggaran standar pasokan listrik. Usai jeda kami kembali dengan informasi menjelang Tahun Baru Imlek. Museum Nasional Seni dan Kerajinan di Beijing, Tiongkok menggelar pameran roti bakpao atau roti kukus raksasa.